Diabetes merupakan penyakit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika tidak ditangani dengan baik. Mengatur pola makan dan juga berolahraga tentu harus dilakukan agar kadar gula darah dalam tubuh tidak meningkat. Lantas bagaimana ya cara mengatur pola makan bagi orang dengan diabetes? Dan apakah ada makanan yang harus dihindari? Dokter spesialis gizi klinik Samuel Utoro akan memaparkannya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme. Metabolisme itu gangguan dari pembakaran gula, ya. Kenapa bisa terjadi orang diabetes? Karena dia ada satu hormon yang namanya insulin itu kerjanya tidak optimal. Bisa tidak optimal atau jumlahnya kurang. Orang diabetes terjadi gangguan, satu, jumlah kuncinya insulinnya kurang, atau si lubang kuncinya itu ibaratnya karatan. Jadi si kuncinya nggak bisa nempel, nggak bisa buka pintu. Akhirnya gulanya di darah tinggi, kadar gula darahnya tinggi karena nggak bisa dipakai oleh sel. Itu yang disebut namanya diabetes mellitus. Buah dikenal sebagai makanan yang sangat baik bagi tubuh lantaran memiliki beragam kandungan vitamin. Namun tidak bagi Anda yang memiliki kadar gula yang tinggi. Lantas, buah apa saja ya yang harus dihindari oleh orang dengan diabetes? Semua buah boleh, asal tidak terlalu matang. Kenapa? Karena derajat kematangan buah itu menentukan kadar gula yang berada di dalam buah itu. Artinya, orang diabetes itu kan kadar gulanya yang mau kita kendalikan. Jadi, janganlah makan buah yang pertama terlalu matang. Karena kalau buah terlalu matang, kadar gulanya sudah tinggi. Pertama itu. Kedua, kan tadi saya bilang harus karbohidrat kompleks. Kompleks itu mengandung serat. Jadi kalau makan buah, pilih buah yang seratnya tinggi. Buah yang seratnya tinggi apa? Apel, pir, jeruk. Tapi dimakan sama apa? Kalau apel, pir makan sama kulitnya. Kalau jeruk makan ampasnya. Kenapa? Karena di kulit buah seratnya tinggi. Jadi sebenarnya orang diabetes itu boleh makan buah apa saja. Cuma satu yang nggak boleh, durian. Karena apa? Karena orang kita makan durian pasti yang wangi, yang manis sekali. Itu yang nggak boleh. Buah yang boleh buat orang diabetes adalah buah yang tidak terlalu matang. Contoh, Anda mau makan pepaya, jangan pilih buah pepaya yang merah sekali. Yang seperti itu, jangan terlalu matang. Kemudian, apalagi? Pisang. Pisang ini memang tinggi gula, tapi kalau Anda makan pisang yang masih ada ijo-ijonya, kadar gulanya belum terlalu tinggi. Buah yang paling direkomendasi buat penderita diabetes, alpukat. Kenapa? Karena di dalam alpukat ada kandungan lemak yang sehat, yang namanya asam lemak omega 9. Kemudian apalagi buah yang dianjurkan? Apel, pir, ya. Tapi apel makan dengan kulitnya, karena kulit itu mengandung serat. Penyerapan dari gula di dalam saluran cerna diganggu oleh serat yang ada di kulit apel. Makan nanas, boleh? Boleh, tapi jangan nanas yang sudah terlalu matang atau nanas madu. Buah salak, boleh? Seperti ini. Boleh, tapi jangan makan salak gula pasir. Tapi kulit ari salaknya jangan dikupas karena itu adalah serat. Kemudian
Anggur, boleh gak? Boleh, tapi jangan terlalu banyak karena anggur kan manis, gulanya tinggi. Berapa banyak? Tergantung kadar gula darahnya orang tersebut. Kalau dia tidak terlalu tinggi, sehari boleh 10. Itu buah-buahan yang boleh dikonsumsi. Di tengah pandemi saat ini, meningkatkan kualitas imun tentu harus dilakukan. Terlebih bagi Anda yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes dan rentan terpapar oleh bakteri dan juga virus. Lantas, bagaimana mengatur pola makan bagi orang dengan diabetes agar imunitasnya dapat tetap terjaga? Makanan yang harus diperhatikan pada orang diabetes, ingat 4J. Pertama, jumlah. Jumlah makanan yang mengandung karbohidrat jangan terlalu banyak. Kemudian jumlah makanan yang mengandung lemak jahat tidak boleh banyak juga. Kenapa? Karena orang diabetes itu hati-hati. Bukan sekedar kadar gula darah yang tinggi, tapi dia bisa terjadi yang namanya kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi. Nah, ini yang bahaya. Orang lupa hanya ngatur makan buat nurunin gula, tapi makanan yang mengandalkan kadar lemak di tubuh dilupakan. Jangan. Jadi kalau orang ngatur makan buat orang diabetes harus lengkap. Lengkap dengan apa? Lengkap dengan makanan yang rendah lemak. Lemak jahat dihindari, tapi lemak yang baik harus dikonsumsi. Apa? Yang tadi saya bilang, asam lemak omega 9. Yang ada di mana? Minyak zaitun, minyak canola, buah alpukat. Tapi minyak-minyak ini bukan buat menggoreng. Jadi buat apa? Buat diminum. Kalau nggak sanggup minum, dressing. Mau makan buah di dress, siram pakai olive oil. Nah, itu yang bagus karena dia nanti akan membuat insulinnya mudah bekerja. 2, jadwal. Jadwal makan orang diabetes gimana? Orang diabetes makan minimal 5 kali sehari. Kalau bisa 6 kali. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sedikit. Kenapa mesti 6 kali? 5 kali, 6 kali. Karena orang diabetes yang bahaya itu gula darahnya ngedrop. Gula darahnya rendah. Jadi kita harus bikin orang diabetes itu kadar gula darah selalu stabil. Nah, agar kadar gula darah selalu stabil, harus sering makan. Tapi jumlah makanannya harus dikontrol. Jangan berlebihan. Yang ketiga, jenis makanan harus dipilih. Dipilih yang bagaimana? Tidak makan gula. Gula hanya boleh buat bumbu masak. Karena kalau Anda makan gula, Anda kena diabetes, kadar gula darah pasti melonjak. Kemudian yang nggak boleh, makan lemak yang jahat. Lemak jahat itu apa? Makanan digoreng. Digoreng itu yang bagaimana yang nggak boleh? Yang digoreng dengan minyak sangat banyak, 1 kuali. Bahan makanannya direndam atau istilahnya deep fry. Jadi deep, dalam, dia ketutup sama minyak. Hati-hati, itu asam lemak jahatnya, namanya asam lemak trans, akhirnya tinggi. Kemudian yang nggak boleh lagi apa? Yang nggak boleh lagi adalah makanan-makanan yang menyembunyikan gula. Apa maksudnya menyembunyikan? Jadi ada jenis makanan kayak kue, kelihatannya nikmat, kelihatannya nggak manis, nggak ada gulanya atasnya, tapi mengandung tepung. Tepung itu karbohidrat sederhana, artinya dia akan mudah diserap. Pada waktu karbohidratnya diserap, kadar gulanya kan naik. Jadi jenis makanannya harus benar-benar kita atur. Karbohidrat tidak berlebihan, lemak jahat jangan dimakan, tapi lemak-lemak yang baik harus kita makan. Dan
Jangan lupakan makan sayur dan buah. Kenapa? Karena di sayur dan buah tinggi serat. Serat itu akan mengganggu penyerapan gula di dalam saluran cerna. Keempat, jurus masak. Jurus masak gimana? Hindari menggoreng. Yang bagus apa? Bakar, pepes, dibuat sup, direbus. Kalau mau numis boleh, tapi numisnya nggak pakai minyak. Minyaknya belakangan setelah diangkat dari wajan panas, taruh di piring, dressing. Minyaknya pakai apa? Yang tadi, olive oil, minyak zaitun, itu disiram. Itu bagus. Jadi makanlah selalu ingat jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Saya Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik untuk hidup lebih sehat dan bugar.